satu. Kemudian fil kasroh jadi banyak. Dari fil kasroh fil wadah. Kemudian dari banyak akhirnya kembali menjadi satu lagi nantinya. Jadi nang alam sana itu satu tubuh. Kita sudah tahu alam sunyaruri, nah orang Jawa bilang itu. Nah, makanya begitu sampai lihat ngaji gini kan, yang dipikirkan kan cuma satu. Ini yang aku cari. Ini yang dulu pernah hilang dari aku. Alas birobikum itu. Nah, itu. Iku wong Naksabandia iki, Mas. Gus Koiron iku. Nah, foto ngono, gak tau ketemu ya. Dulurmu iku, Naksabandia iku. Istilahnya alam ruh. Istilahnya alam ruh. Bukan alam ruh. Ruh ini kan bakalan koyum hidup punya Allah. Jadi ruh ini sifat-sifat ketuhanan. Kalau jiwa ini sifat-sifat kemanusiaan. Jadi yang mengelola antara batasan ruh dan jiwa ini nyawa. Nah, ini dua menit kita dilanjut lagi. Nyawa, jiwa ini dari sukmo ini. Wah, ini. Asing iso ngerasakno iki lho. Abang, pahit, isin, seneng, susah, bunga ini. Ini bukan sifat jiwa, tapi ini sifat nyawa. Ayo dong, kon muda nang kene yo isin. Nah, iki sifat nyawa, sifat sukma. Sing iso ngrasakno manis, pahit, asin, seneng, susah, bunga. Kalau ruh itu bakalan ini sentral daripada hidup, namanya khoyu. Kemudian khoyu nempeli suatu nur, disebut khoyun, nempeli suatu nur, maka sang dat berada pada tingkatan mata batin. Kalau mata batin tersingkap suatu kasab, maka kesadaran pemahaman. Makanya begitu Anda dipejang seperti ini, batasan nurnya tersentuh, Jibrilmu sing ono di dalam ini tersentuh. Kalau Anda paham, Anda ngaji di sini. Kalau Anda paham, maka diarani syirik lan sesat. Ada penolakan karena Jibril tidak punya potensi untuk memberi pemahaman. Tapi jikalau khoyun ini nempel isir, maka dia berada pada penciuman batin. Kalau sudah berada, maka sirullah yang akan tersingkap. Tersingkapnya suatu rahasia. Seperti rahasia kamali, rabati, sirfuat, sirtawaju. Semua tersingkap rahasianya, rezeki, rahasianya, jodoh, dan lain sebagainya. Semua tersingkap. Hingga seperti saya ini bisa menceritakan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau khoyu nempeli suatu sir. Jikalau khoyu nempeli suatu ruh ilafi, maka lisan batin akan tersingkap. Disebut laduni, hidu geni. Nah, jikalau khoyu menambahin naf, maka pendengaran batin, maka dia akan bisa menjabarkan seluruh hakikat kehidupan yang ada. Jikalau khoyu nempelin naf itu, dia bisa mengendalikan hakikat nafs. Kalau khoyu nempelin budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran. Yang ada cuma kesadaran jaga seperti gini kita. Akeh lumrahe wong jaga wis salat kono wae. Kalau khoyun itu cuma nempel jasad dia, langkah ketujuh, maka sang dat hanya berada pada darah. Maka kita bisa bergerak. Cirine urip wong iso gerak, masuk gendeng, masuk edan, masuk goblok, masuk pinter ya iso gerak. Karena khoyun nempel jasad. Belum nempel nur, belum nempel isir, belum nempel roh hilafi. Maka kalau Anda berwejangan makrifat seperti ini, khoyumu nempel nur, potensi malaikat, innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi, aku Allah dan malaikat berada dalam nabi. Kalau ayat itu turun sekarang, aku Allah dan para malaikat yusholluna ala ulama, berada di dalam ulama. Kalau dimakrifatkan, aku Allah lan para malaikatku ono sak jerone dirimu. Apakah punya potensi malaikat di dalam dirimu? Kalau kamu masih ngelokno sesat, berarti khoyumu tak akan pernah menempel kepada sifat nur. Ingat pelajaran nur, ada nur ilmi, nur ma'ani, nur ma'rif, nur Muhammad, nurilah. Semuanya itulah nur ma'rifat. Wah, mumet teman. Ono kadang ya kan. Aku sing ngomong iki ya rada mumet iki. Mumet iki.
Tapi inilah, makanya kenapa kok aliran gini ini disesatkan orang? Karena sesungguhnya khoyu tidak pernah nempeli nur, tidak pernah nempeli sir, tidak pernah nempeli ruh ilahi, tidak pernah nempeli nafs. Dia hanya menempel kepada sifat budi. Dan sang dat hanya berada pada jantung dan pikiran. Yang ada cuma kesadaran, jaga. Ya sadar mulai. Sholat aja dilakoni kok usah sing jelimet-jelimet mek ngono tok. Belum jaminan swarga, Cak. Ya. Allah menyatakan awalun wal akhiru, wa dhahiru wal batinu. Awal dan akhir pada genggamanku. Dohir dan batin pada sisiku. Ada orang yang mengerjakan dohir saja, silahkan kata Allah, nanti aku timbang. Ada orang yang ibadah mengerjakan batin saja, silahkan nanti aku ukur. Sing bagus mana? Dohir batin lakonono. Awalun akhiru wal dhahiru wal batinu. Itu Pak. Makanya ojo wong syariatan ojo nyalake wong kejawen. Wong kejawen ojo ngremehno wong syariatan. Padha-padha sing situ ibadah dohir tok, sing situ ibadah batin tok. Sing apik loro-lorone digawe. Ibadah dohire ya digawe salate, ibadah batine tauhid digawe ya. Itu yang bagus. Nah, sampai nang kene saiki ngaji ibadah batin. Apa mau sak jerone batin iki mau. Lali meneh. Lali meneh. Aku baleni kon pikir kaset bulet. Wis buka dhewe nang iki. Wis ora wali dhewe uyo ngene lah. Ngono. Iku ada banyak referensi kitab termasuk sing kemarin diungkap Wedaran Wire di Dayat Jati sadurane dari Ronggo Warsito. Wong mendem kaya Abu Nawas itu iso nyatur kitab Wedaran Wire di Dayat Jati. Yesus saya Injil hilang berapa? Ada di situ, Pak. Jadi nak sampai di sini sebetulnya apa yang terjaga itu? Sebetulnya sifat nur yang ada diri kita itu terpancar. Dan nak sampai niku kalau kita ini sudah merasa dapat pejangan itu kemudian nyampe ke sisi otak kita, Victoria, apa yang ditangkap telinga, digetarkan hati, kemudian nyampe di temperalu. Kita bisa membayangkan, oh begini. Itulah potensi Jibril ikut campur dalam memberikan wahyu kepada otak Anda. Nah, ikilah ono padang tanpa srengenge padangnya hati. Potensi malaikatmu berjalan. Malaikat diciptakan dari nur. Saat kue padang hatimu, batinmu senang, tentram, maka gerakmu kamu kalahkan. Omahmu ado-ado, ono sing malang, ono sing meduro, kalah. Budal. Hebat Jibril itu, gaplek yuk Jibril. Ya ampun temenan, gara-gara Jibril itu bisa kalah kabel. Kalah kan, saking kepingin ketemu silaturahim aku. Sing aku kalah mesti ini waya turu loro-loro ngono. Melekan ngomong pisan gak gaplek ya. Kok kalah kabeh, Pak? Kalah kabeh. Kodok kinumpulan leng kinumpulan kodok. Warungku manjing curiga manjing warungku. Badan alusmu yang ngembani badan kasar atau badan kasarmu yang ngembani badan alus. Luwih gampang meneh, badan alusmu yang menguasai badan kasarmu atau badan kasarmu yang menguasai badan alus. Nek awakmu tahu kenal Gus Anton jauh-jauh. Sekarang ditunduk meno badan kasarmu sampai badan halusmu. Semangat kon tanpa capek, tanpa memikirkan matre berapa duit yang aku gunakan untuk beli bensin sampai datang. Kalah badan kasarmu. Cahaya surga adalah badan halus. Seringkali kita makan untuk badan kasar, tetapi konsumsi badan halus suruh puasa. Badan kasar dibutuhkan tidur, badan halus dibutuhkan tidak butuh tidur, dia melek. Pak bayangkan, badan kasar butuh duit, badan halus gak butuh duit. Oh, ini gimana gue satu? Ya, jago ya, disoting. Oh, ini. Benar, dia benar. 12 bulan dari syariat aja, hanya 1 bulan, 30 hari. Dari 365 hari sampai dikongkon ibadah badan halus. Kurang tak? Nek gak ditembui ngene. Njaluk entuk swarga ning mbahmu. Kaplingan ngono njaluk kaplingan. Larang regane swarga. Wong apik dibutuhkan difitnahe.
Makanya nak ngaji ngene iki terhindar dari sing bapak iku mau ngomong apa fitnah niku. Karena apa? Wis dicukupno wis ora kene iki pisan. Mlayu rono rene rek ana sing Malang mlayu rene, ana sing Madura mlayu rene, wis ora. Nah, sorone digawe badan kasar iki. Makane kon bener menengo. Wah, gambarane fitnah. Nah, ya wis bener disalah-salahno wong. Terus ngono, karuan pun maju mlayu rono rene yo. Negatifnya dijupuk teko keselmu upayamu. Ora makane nek poso nang jero kowe nak karo sing butuh tau campur gak ono. Barang kalir bakso gak ono. Wis enak, sapa gak iso. Ono sing kono sing putih-putih warung-warung dipentungi. Ngomong wae nak gak kuat poso, sak ngono. Kalau warung-warung tok pentungi kok tutup iku kon gak kuat poso, tak ngomong kok. Oke lae. Iya. Kuat godo. Iya, gak kuat godo. Dodol warung pentumi, mesakno. Enggak poso ya jantung enggak poso. Jare wong Jawa ki poso iki sapa wong iso? Ditantang. Maksudnya, yo sapa sing iso nekan diri dari hawa nafsu? Nek gak mangan ngono wayahe imsak sampai maghrib ngono akeh wong iso. Nekan diri dari hawa nafsu lho, ora ganggu wong. Malah mentungi. Orang ganggu wong itu. Ayo. Hakikat puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Syariat poso itu ora mangan, ndak minum dan ndak makan sampai batas waktu. Itu syariat. Kudu nyampe hakikat. Orang hidup tanpa hakikat itu lagu di Gus Dur. Wong syariat tok tanpa hakikat itu percuma urip. Koyok bangke mlaku kon. Koyok seragam mlaku dhewe kalau wong iku. Lucu. Eling tanda. Jadi orang itu mendekatkan diri itu harus dengan berhakikat. Karena hakikat itu hakiki yang utama, yang sebenarnya. Ya. Tuhan itu nang di sini nang kono, hakikatnya di dalam dirimu. Allah itu. Dalile Gus. Nah, aku lebih dekat dari urat lehermu. La tudri kolab seru wawal gitu, kolab seru wawal nanti berkopi. Kau tidak akan mampu melihatku, tapi aku mampu melihat apa yang kau lihat loh. Manunggaling kaulaning Gusti. Nggak ada bedanya, nggak akan terlepaskan antara madu dengan manisnya, nggak terlepaskan susu dengan lemaknya, nggak terlepaskan samudra sama ombaknya, juga nggak akan terlepaskan antara sinar dengan mataharinya, nggak terlepaskan antara kawula lan Gusti ini hamba dan Allah. Makanya kon ada di hambang kok dhisik rek. Umat iyo. Makanya kon meneh ditimbang. Nek kepengin dadi hamba, dohir batil. Abdullah atau umat.